Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mengerikan. Bersiaplah. Oke guys, nonton lagi malam Jumat kali ini akan membahas sebuah pengalaman horor dari salah satu subscriber dan followers kita, yaitu Marcella dengan akun Instagram marcella.adrn. Kita ucapkan terima kasih kepada Marcella yang sudah berbagi pengalaman horornya ke kita, dan sebentar lagi kalian juga akan mendengarkan kisah Marcella ini. Sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan ngasih tahu juga ke kalian bahwa kalian juga bisa mengirimkan cerita kalian ke kita, dan kita bakalan dubbing cerita kalian dan diupload ke Nonton Lagi Malam Jumat. Ceritanya bisa berupa creepypasta, cerpen horor buatan kalian sendiri, atau pengalaman horor pribadi. Buat kalian yang mau curhat ngomongin masalah kalian dengan nama samaran, boleh juga dikirim ke kita. Ya, siapa tahu kita dan para pendengar Nonton Lagi bisa memberikan solusi atau diskusi di kolom komentar gitu kan. Buat info lengkapnya, kalian bisa cek postingan Instagram kita, tinggal klik link yang ada di bawah. Oke, ini dia Nonton Lagi Malam Jumat kiriman Marcella berjudul Kuntilanak Terbakar. Pengalaman yang akan aku ceritakan ini terjadi saat aku masih kelas 2 SD. Aku terlahir tidak seperti kebanyakan anak lainnya. Aku diberkahi dengan indera keenam sehingga aku bisa merasakan bahkan melihat mereka yang tidak kalian lihat. Sebelumnya, aku tidak menyadari akan hal ini karena usiaku yang masih terbilang masih kecil. Hari itu Jumat bulan April 2011, aku dan keluarga pindah dari rumah kontrakan ke rumah baru kita yang berada di tengah kota Surabaya. Kabarnya rumah ini sudah ditinggali pemiliknya kurang lebih 5 tahun. Pemilik rumah sebelumnya pindah ke kota Malang karena urusan pekerjaan katanya. Sejak sore hari, seluruh keluarga besar dan teman-teman orang tuaku datang ke rumah baru kita. Nah, keluarga besarku berkumpul di dalam kamarku, soalnya kamar aku tuh lumayan besar dan ruang tamu juga lagi dipakai untuk menerima tamu-tamu yang datang. Pokoknya sisa hari itu pun ya dipakai untuk menerima tamu yang terus berdatangan. Singkat cerita, hari sudah malam, tepatnya pukul 7. Aku diam di kamar mau nonton TV dan orang-orang dewasa lagi pada ngobrol di ruang tamu. Entah apa yang mereka omongin, pokoknya mereka ngobrolnya tuh kayak seru banget gitu, sampai-sampai TV aja tuh nggak kedengeran. Karena nggak kedengeran, ya udah aku langsung pindah ke kamar orang tuaku, soalnya di sana juga ada TV dan jaraknya agak jauh dari ruang tamu. Kebetulan orang tuaku kan lagi sibuk juga nerima tamu ya, jadi aku di kamar ini hanya sendirian gitu. Waktu itu kamar orang tuaku terlihat gelap dengan jendela dan pintu yang terbuka. Aku meminta izin pada papa untuk menyalakan lampunya, tapi dia ngelarang. Aku langsung nyalain TV dan duduk di sebelah jendela. Nah, di sini aku mulai ngerasa kok ada yang aneh gitu. Tiba-tiba aku ngerasa takut aja gitu, padahal sebelumnya perasaan aku ya biasa aja gitu kan. Aku mencoba mengalihkan perhatianku pada televisi, tapi itu sama sekali nggak berhasil. Justru, aku merasa kayak ada seseorang gitu, kayak ada orang lain di kamar ini. Rasanya kayak ada sosok perempuan yang lagi merhatiin aku. Kalian tahu gak sih, di saat kalian merasa seperti itu, ngerasa kayak ada sesuatu yang lagi merhatiin, positif aja, mungkin mereka emang lagi merhatiin kalian. Percaya deh, setiap tempat itu ada penunggunya, dan rumahku ini mungkin salah satunya. Waktu itu aku berusaha ngilangin perhatian aku dengan cara melihat ke arah jendela. Aneh sih, tiba-tiba aku kayak pengen lihat ke arah jendela yang kebetulan waktu itu belum ditutup. Aku melihat ke sisi kanan jendela, terus ke kiri, terus ke kanan lagi. Nah, pas aku lihat ke kanan nih, itu aku bener-bener lihat ada sosok perempuan pakai baju putih panjang lihat ke arah aku. Itu sumpah serem banget. Rambutnya tuh kayak kusut banget. Kayaknya kalau disentuh tuh mungkin kayak sapu ijuk gitu. Tapi itu bukan bagian seremnya. Aku melihat kulitnya itu kayak abis terbakar gitu, kayak hitam terus ada darah-darahnya sedikit. Pokoknya kayak orang yang abis dibakar. Kebayangkan? Mukanya tuh serem banget, mana mulutnya itu kayak kebuka gitu, plus matanya tuh yang melotot, itu serem banget sih. Itu aku langsung teriak kenceng banget dan buru-buru keluar kamar. Orang tuaku langsung datang dan nanya-nanya, kenapa kamu nangis? Aku ceritain semuanya ke orang tuaku. Sumpah itu serem banget, mama sama papa langsung nenangin aku, mereka bilang katanya nggak apa-apa, katanya nggak ada apa-apa kok di sana. Padahal udah jelas banget aku lihat ada kuntilanak di luar jendela. Aku nangis bukan karena dimarahin sama papa, tapi karena takut karena kuntilanak itu. Abis itu aku malah jadi kepikiran, apa yang terjadi sama dia sehingga
kulitnya itu gosong kayak abis dibakar gitu. Aku berusaha melupakan kejadian itu tapi nggak bisa, bahkan masih ingat sampai sekarang. Besoknya, nenekku datang ke rumah bersama saudaraku yang umurnya tuh masih 5 tahun. Kita main berdua, sementara nenek sama mama kelihatan lagi ngobrol-ngobrol gitu di ruang tamu. Nah, ini agak aneh juga sih. Waktu itu saudaraku tuh lagi kecapean banget, kelihatan kecapean, terus akhirnya dia nyamperin nenek yang lagi di ruang tamu sama mama. Dia kayak langsung duduk di pangkuan nenek aku. Nah, entah apa yang terjadi, saudara aku tuh kayak terus liatin plafon rumah selama beberapa menit. Itu literally kayak dia liatin terus ke atas, nggak tahu dia lihat apaan. Pokoknya liatnya itu emang kayak lihat sesuatu gitu. Padahal mama sama nenek nggak lihat apa-apa di plafon. Dia terus menengadah ke atas. Badannya, aku lihat banget, badannya itu kayak kaku banget. Dan pas diajak ngomong dia sama sekali nggak jawab. Kita udah tahu ada sesuatu yang gak beres sama dia. Mamaku langsung nyaranin ke nenek untuk membisikkan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali ke telinga saudaraku itu. Alhamdulillah dia akhirnya sadar dan tiba-tiba langsung minta pengen pulang. Aku bener-bener gak tahu apa yang terjadi sama dia, tapi aku ngerasa bahwa ini tuh ada kaitannya sama si kuntilanak terbakar itu. Nah, pas malamnya aku pengen tidur. Oh ya, BTW aku tuh tidur tuh sama kakak, tapi kita beda kasur gitu. Kalian tahu kan kasur spring bed yang kayak bertingkat gitu? Ada satu yang di atas sama satu yang di bawah. Nah, aku tidur di kasur yang bawah itu. Nah, waktu itu aku nggak bisa tidur soalnya kepikiran kejadian tadi siang yang sama saudaraku itu tadi. Aku ngerasa takut, tapi kesel juga sebenarnya karena si kuntilanak itu kok gangguin saudaraku gitu. Aku nggak mau dia gangguin keluargaku gitu kan. Karena kan pasti mereka gak pernah lihat yang begituan gitu. Jadi ya gimana gitu. Kakakku udah tidur pulas banget, jadi aku ngerasa kesepian. Aku lihat ke arah jendela, dan ternyata aku kayak ngelihat siluet kuntilanak itu dari tirai jendela. Gila sih, ini kuntilanak gak ada capek-capeknya buat gangguin. Lagi-lagi aku takut dan berusaha tidur dengan posisi yang telentang, jadi nggak ngadep ke arah jendela. Beberapa saat aku tutup mata, dan ketika aku ingin membuka mata lagi, alhamdulillah dia udah nggak ada di jendela. Tapi ada di atas aku. Dia nempel di plafon kayak cicak gitu. Kaki dan tangannya itu nempel di plafon dan kepalanya lihat ke arah aku. Dan kalau kalian ada di posisi itu, kalian bisa nyium bau bakar banget. Bau banget, itu bau gosong. Tadinya aku pengen teriak, tapi takut ngebangunin kakak aku. Ya udah, aku langsung berbalik ke arah kasur kakakku. Aku kira ya malam itu tuh udah selesai gitu ya, tapi belum sama sekali. Tiba-tiba aku kayak mendapatkan luka. Aku mendapatkan luka seperti luka memar atau mungkin luka bakar. Ada 3 jari di lenganku. Seolah-olah ada orang yang telah mencengkeramku dengan kuat. Gila banget sih itu, aku ngerasa kayak ini tuh udah ekstrim banget. Nah, ada yang menarik nih guys. Aku ngerasa di rumah ini tuh bukan cuma kuntilanak itu aja yang menetap di sini, tapi masih ada sosok lain. Tapi sosok yang ini tuh sebenarnya berbeda sih. Jadi di malam yang lain aku gak kuat kan pengen pergi ke kamar mandi. Dan ya kalian bisa tebak, aku ngerasa si kuntilanak itu ngikutin gitu. Kerasa banget. Aku cepet-cepet ke kamar mandi dan pas deket tangga aku lihat ada 2 sosok makhluk halus. Perempuan sama laki-laki. Ini terserah kalian mau percaya atau enggak. Yang pasti aku ngerasa 2 sosok ini tuh auranya lebih positif dari si Mbak Kun tadi. Gak tau kenapa aku ngerasa tenang gitu dan nyaman aja gitu rasanya. Bahkan kuntilanak yang tadi ngikutin aku gak ngikutin lagi. Justru aku tuh kayak diantar sama mereka, sama 2 makhluk ini. Sejak saat itu aku mulai sadar bahwa kayak ada semacam batas di rumah ini. Kuntilanak yang terbakar itu cuma bisa berkeliaran hanya di lantai 1, sedangkan yang 2 sosok itu ada di lantai 2. Mereka tidak bisa bertukar tempat atau semacamnya. Aku gak tahu sih gimana konsepnya, tapi emang itu yang aku rasain dan itu yang aku lihat. Lama-kelamaan aku mulai terbiasa nih diganggu sama kuntilanak ini. Walaupun ya masih ada sedikit takut ya. Namanya juga digangguin setan. Si kuntilanak ini tuh suka ganggu di ruangan-ruangan yang kalau malam tuh lampunya itu suka dimatiin. Kayak ruangan tamu, ruang tengah, atau gudang, dan yang lainnya. Aku sebenarnya udah beberapa kali ngomong ke orang tua tentang makhluk-makhluk yang ada di sini. Tapi ya kalian bisa menebak lah. Mereka cenderung kurang percaya. Ya wajar sih, namanya juga omongan anak SD gitu ya. Pernah nih ya, suatu hari aku berkunjung ke rumah tetangga bersama mama. Nah, si tetangga ini tuh dia udah lama banget tinggal di area pemukiman ini, bahkan katanya sejak dia lahir hingga saat ini. Umurnya juga nggak jauh beda sama mama. Kita ngobrol-ngobrol gitu kan, hingga kita membicarakan sesuatu yang cukup gelap tentang rumahku. Jadi di sini kita bakalan ceritain tentang backstory rumah ini. Kata tetanggaku itu, dia mengatakan bahwa orang-orang yang pernah tinggal di rumahku ini tidak pernah bertahan lama.
Katanya nih, dulu ada seorang pria yang baru 1 tahun tinggal, lalu entah apa yang terjadi, dia menjadi gila. Ada juga wanita yang udah cukup tua, dia pakai kursi roda. Nah, dia tinggal di rumah ini tuh kurang lebih tinggalnya itu 2 tahun deh kalau nggak salah. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi sama dia? Dia ditemukan meninggal bunuh diri. Aku nggak tahu pasti penyebab semua kejadian-kejadian itu, dan ya lagi pula kan aku tuh masih SD kan waktu itu, jadi taunya itu cuma bermain sama belajar aja gitu. Tapi aku jadi mikir gitu, jika hal-hal ini terjadi karena disebabkan campur tangan kuntilanak tadi, berarti si kuntilanak itu bukan suatu hal yang bisa dianggap sepele, iya nggak sih? Tapi ya, apa yang bisa aku lakukan gitu kan? Beberapa kali aku udah ngomong ke orang tua gitu ya, untuk manggil orang pintar dan buang kuntilanak itu, tapi mereka sebenarnya kayak nggak pernah dengar gitu. Hanya kalimat sholat, ngaji, dan mendekatkan diri ke yang kuasa aja. Aku sudah melakukan itu semua, tapi ya tetap aja kuntilanak itu masih terus ganggu aku. Hingga pada suatu hari, seorang kenalan papaku datang ke rumah. Yang aku denger sih, dia itu orang yang bisa menangani masalahku ini. Entah apa yang membuat dia datang bertamu, tetapi kedatangannya itu emang benar-benar bantu aku sih. Dia tahu ada kuntilanak terbakar itu dan 2 sosok yang ada di lantai 2 rumahku. Lalu 2 hari kemudian, aku bangun pagi-pagi dan lihat ada beberapa botol kaca kosong bekas sirup gitu di dekat kulkas. Aku nanya nih ke mama yang lagi di dapur, kenapa kok ada botol-botol itu di dekat kulkas? Bahkan ada botol yang pecah juga. Terus mama bilang bahwa katanya kemarin malam ada orang pintar kenalan papaku. Sebut aja namanya Pak Agus. Sama satu temannya datang ke rumah tengah malam buat ngusir dalam tanda kutip mereka. Aku dengar dari cerita mama, Pak Agus dan temannya itu ngusir 2 sosok yang ada di lantai 2 dengan mudah dan memasukkan mereka di botol kaca itu lalu menutupnya rapat-rapat. Namun ketika mereka ngambil si sosok kuntilanak terbakar ini yang ada di kamar aku, Pak Agus tuh katanya merasa kewalahan karena sosok ini sangat keras dan terus melawan. Bahkan katanya dia dibantu sama temannya tadi untuk menghadapi si sosok ini. Butuh waktu sedikit lama karena sosok ini kayak selalu berontak gitu. Hingga dia berhasil dimasukkan ke dalam botol. Tapi anehnya katanya botol itu tuh kayak berat banget gitu. Sampai-sampai akhirnya jatuh dan pecah. Lalu ya si sosok itu tuh sempet kabur juga, si kuntilanak itu. Pak Agus sama temennya langsung menahannya dan kedua orang tuaku mencari botol kaca lain supaya si kuntilanak itu bisa dimasukkan ke botol itu. Nah, akhirnya setelah menghadapi perlawanan, kuntilanak yang aku yakin dia bukan kuntilanak biasa, akhirnya dia bisa dimasukkan ke dalam botol kaca dan menguncinya. Nah, Pak Agus sama temennya katanya langsung buang mereka ke laut yang deket sama kota aku. Ketika mendengar cerita itu, sebenarnya aku ngerasa sedih juga sih, karena aku kasihan sama 2 sosok yang ada di lantai 2. Aku dengar mereka juga ikut dibuang ke laut, padahal ya mereka sebenarnya nggak pernah ganggu aku. Sempat beberapa kali menampakkan wujud yang emang gak serem, mereka itu sebenarnya kayak manusia pada umumnya. Kehadiran mereka justru memberikan energi yang positif buat aku. Sejak hari itu, aku tidak pernah diganggu sosok-sosok yang serem lagi sih sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi emang ada sih makhluk-makhluk yang baru, tapi mereka gak pernah ganggu. Nah itu dia guys, cerita dari Marcella. Serem gak sih? Bayangin kalian ketemu sama sosok kuntilanak yang terbakar kayak gitu. Kalau kita sih pasti bakalan shock banget ya. Nah sebelum berpisah kita mau ngingetin lagi buat kalian yang punya cerita-cerita juga, mau serem, sedih, depressing, boleh banget kirim ke email kita, yaitu nontonlagikreator@gmail.com dengan subjek NMJ-judul cerita-nama. Untuk info lengkapnya kalian bisa cek postingan kita di Instagram dengan klik link yang ada di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.